Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Syiar Ramadan edisi Selasa 12 April 2022. Pertama-tama dan yang utama, tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun via YouTube, channel YouTube Dakwah Sulsel. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah program Syiar Ramadan pada edisi hari ini mengangkat tema keadilan hukum Islam. Dan alhamdulillah narasumber kita yaitu Mudir Rumah Quran Mardatillah Makassar, yaitu Ustadz Insinyur Mursalin Abu Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa disapa dulu, Ustadz, pemirsa dakwah Sulsel yang ada di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada di seputaran sekitar kota Makassar. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, khususnya di sore hari menjelang menanti buka puasa, insyaallah. Ya, langsung ke tema kita ini, Ustadz, keadilan hukum Islam. Mungkin yang pertama, Ustadz, bisa digambarkan bagaimana gambaran umumnya sistem peradilan di masa Islam, baik di masa Rasulullah maupun di masa sesudahnya, Ustadz. Tafadhal, Ustadz. Baik, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Jadi tema kita sore hari ini berkenaan dengan sistem peradilan, ya, Islam, atau bagaimana penegakan hukum di dalam masyarakat Islam, dalam kehidupan Islam. Maka di masa Nabi, di masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika Rasulullah membangun sebuah masyarakat, sebuah daulah Islam yang pertama di Madinah, selain Rasulullah sebagai seorang nabi yang diimani oleh kaum muslimin, dia juga hadir sebagai sosok pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan kaum muslimin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya. Di antaranya adalah berkenaan dengan masalah penegakan hukum atau bagi orang-orang yang, jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariah, maka Rasulullah hadir sebagai hakim yang akan memutuskan perkara di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Rasulullah, ya, fungsinya adalah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya sendiri adalah hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah syariah. Jadi yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka Rasulullah sebagai suri tauladan, ya, uswatun hasanah, memberikan contoh terbaik bagaimana penanganan atau bagaimana Rasulullah menegakkan hukum seadil-adilnya dengan masyarakat. Begitu banyak riwayat atau kisah-kisah yang menarik bagaimana Rasulullah menerapkan hukum tanpa pandang bulu di tengah-tengah masyarakat, karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh dan teladan terbaik bagi kaum muslimin. Dan itu kemudian di pasca kehidupan Nabi, para sahabat di masa Khulafaur Rasyidin pun juga meneladani Rasulullah dalam penegakan hukum, yang hukum itu tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tebang pilih, ya, tapi hukum harus betul-betul rasa keadilannya dirasakan oleh seluruh warga negara, baik itu kaum muslimin maupun ahlu zimmah. Ya, satu contoh, ya, di masa Nabi, ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzumah, ya, kedapatan mencuri, maka wanita tadi, ya, dia mencoba untuk meminta keringanan karena dia
wanita ya dari bangsawan, wanita bangsawan, meminta agar kemudian diringankan hukuman atas dirinya. Maka kemudian dia menghampiri atau datang ke sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi itu berembuk, mana kira-kira siapa yang bisa melobi kepada Nabi untuk menyampaikan hajat wanita dari Bani Makhzumah tadi. Maka diputuskanlah bahwasanya yang paling tepatlah Usama bin Zaid, sahabat yang begitu sangat sayang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Usamah menyampaikan hajat wanita tadi agar diringankan hukum atas diri, maka apakah engkau meminta keringanan atas hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabat. Rasulullah bersabda, "Innama khalaqna man kana qablakum bi annahu idza syarakat asy-syarif tarakuhu wa idza syarakat ad-dhaif qata'uhu," atau riwayat lain alaihimul hajja, yang artinya sesungguhnya kata Nabi, kehancuran orang-orang sebelum kalian itu disebabkan apabila orang yang melakukan pelanggaran hukum, orang yang mencuri telah orang-orang terpandang, maka tidak diterapkan hukum atas dirinya. Tapi sebaliknya ketika yang pelakunya itu orang-orang dari kalangan orang-orang lemah, maka ditegakkan hak hukum atas dirinya. Ya. Rasulullah dan menyampaikan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Inilah bagaimana Rasulullah memberikan contoh tentang penegakan hukum, bahwa hukum itu mesti ditegakkan seadil-adilnya di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga yang dilanjutkan, yang praktekkan oleh generasi setelahnya pada masa Khulafaur Rasyidin, masa kekhilafan Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai akhir kekhilafan Turki Utsmani. Jadi demikianlah ya, gambaran secara umum tentang bagaimana pelaksanaan sanksi dalam Islam yang diterapkan secara adil ya di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu. Jadi dorongannya itulah dorongan iman, bukan karena kemaslahatan. Saya kira itu mungkin sebagai Masya Allah, luar biasa bagaimana gambaran umum bagi sistem peradilan dalam Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sebuah negara di Madinah. Jadi hukum itu memang tanpa pandang bulu. Nah, pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, buat pemirsa yang nanti sementara berlangsungnya acara ini bisa juga ikut berpartisipasi, bertanya melalui kolom komentar. Silahkan dituliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah Ustadz Mursalin akan menjawab pertanyaan dari pemirsa dakwah Sulsel. Nah, selain tadi gambaran umumnya Ustadz, bahwa hukum itu tidak pandang bulu, wanita bangsawan, bahkan kalau Fatimah sendiri pun akan dihukum. Nah, ada tidak kisah lain Ustadz di masa Khulafaur Rasyidin yang mengenai proses peradilan yang bisa kita petik hikmahnya untuk kita ambil ibroh dari kisah tersebut, Ustaz? Mungkin ada kisah lain? Ya, jadi kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu ada yang menarik ya. Di masa kapan Ali bin Abu Thalib ya. Jadi Ali bin Abu Thalib itu kan kehilangan baju zirah, baju besi, baju besinya ya, baju yang dipakai untuk perang itu. Dia kehilangan ya. Ceritanya itu jatuh dari kuda atau dari kudanya, dari untanya ya. Dan itu dipungut oleh orang Yahudi. Jadi Rasulullah Ali bin Abu Thalib sebagai seorang khalifah itu mendakwa seorang Yahudi yang mengambil baju besinya gitu. Akhirnya kemudian dihadirkanlah di pengadilan, dan ternyata Ali ya di pengadilan itu tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan kalau itu baju besinya. Jadi tidak bisa menghadirkan saksinya itu dari anaknya sendiri, Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Jadi itu katanya tidak kuat, tidak meyakinkan, ya, harus dari yang lain itu. Jadi menurut hakim, Qadhi Surahi namanya ketika itu ya, dia bilang ini bukti-bukti yang diajukan oleh Ali bin Abu Thalib sebagai seorang khalifah kepala negara ketika itu tidak cukup atau tidak meyakinkan. Walhasil ya, sang Qadhi Surahi namanya,
itu memenangkan, jadi itu memutuskan bahwasanya seorang Yahudi itu tidak bersalah. Jadi artinya bukan baju Ali bin Abi Thalib, karena walaupun itu bajunya Ali, baju besinya Ali bin Abi Thalib, ya hanya karena tidak cukup bukti di pengadilan, akhirnya keputusan itu dimenangkan oleh sang jadi orang orang Yahudi, sang orang Yahudi tadi. Jadi ini satu contoh. Ya, Masya Allah luar biasa. Ini contoh yang luar biasa di masa Ali bin Abi Thalib. Dan oleh warga negara biasa, lagi satu kisah yang unik, menarik, dan tidak ada kita temukan dimanapun, ya, peradilan manapun tentang bagaimana keadilan hukum Islam itu. Jadi bisa dirasakan oleh siapapun, ya. Jadi Masya Allah, berarti keberadaan seorang saksi di dalam peradilan Islam memang memiliki peranan yang sangat penting, Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi saksi-saksi termasuk bukti-bukti, ya. Makanya dalam Islam namanya ada ahkamul bayinat, hukum pembuktian. Harus kita dihadirkan saksi dan bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga kemudian bisa diputuskan hukum yang meyakinkan, dan itu bersifat tetap. Ya, ketika seorang hakim telah memutuskan suatu perkara, itu bersifat tetap, tidak ada banding lagi. Pokoknya langsung, jadi selesai urusan, gitu. Tidak ribet seperti dalam peradilan dalam sistem di luar sistem Islam. Ya, mungkin pemirsa dakwah Sulsel yang juga ingin berpartisipasi, kami persilahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Tema kita pada sore hari ini yaitu keadilan hukum Islam. Nah, kira-kira Ustaz, kalau kita lihat secara umum tadi, kemudian Ustaz menggambarkan beberapa kisah yang Masya Allah luar biasa. Nah, apa keunikan sistem peradilan Islam ini dibandingkan dengan peradilan saat ini, kira-kira Ustaz? Bisa digambarkan kepada kita semua, Ustaz? Ya, yang pertama, sistem peradilan atau sistem sanksi dalam Islam itu memiliki dua fungsi. Jadi ada fungsi ganda, ya. Yang pertama sebagai zawajir, sebagai pencegah, ya. Artinya mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, ya. Kenapa? Karena sanksi yang akan diterapkan atas dirinya itu begitu berat, ya. Dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan berpikir sejuta kali untuk melakukan kejahatan karena dia tahu kalau sanksinya sangat berat. Seperti misalkan masalah kisos, ya, hukum berkenaan dengan pembunuhan. Walaupun fil kisos hayatun, ya, ulil albab, ya. Jadi dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi pelaku memang ketika diterapkan kisos atas dirinya, ya, adalah hukum mati, ya, atau dia membayar diat, ya. Diatnya tidak main-main, 100 ekor unta, ya, dan 40 ekornya yang sedang bunting. Kalau dikurskan dalam mata uang kita sekarang itu miliaran rupiah, gitu. Jadi bagi pelaku kejahatan, jadi maka itu di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa? Orang itu akan berpikir sejuta kali untuk melakukan kejahatan, khususnya masalah pembunuhan. Jadi karena dia tahu hukumnya berat, hukumannya mati, atau dia membayar diat yang diatnya tidak main-main. Itu tadi saya dijelaskan dalam hadis itu 100 ekor unta yang 40 ekornya itu dalam keadaan bunting atau ya, dalam keadaan bunting. Jadi berapa sekarang 1 ekor unta, kan itu? Kalau dalam mata uang kita sekarang pasti tentu kalau lihat 100 ekor unta. Jadi begitu Islam memberikan jaminan, ya, bahwa ketika hukum itu diterapkan bisa mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama karena sanksi berat. Yang kedua sebagai jawabir, sebagai penebus dosa orang yang melakukan kejahatan ketika kemudian diterapkan hukum atas dirinya di dunia, sehingga di akhirat nanti
maka pelakunya itu tidak akan dihisab oleh Allah terkait dengan dosanya di dunia karena sudah ditebus di dunia. Jadi ini jadi pertama adalah fungsi jawazir, ya, jawazir pencegah. Yang kedua fungsi penebus atas dosanya di dunia sehingga di akhirat dia terbebas dari tuntutan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah di dalam peradilan Islam itu tidak ada istilah atau menutup peradilan banding seperti dalam sistem yang ada sekarang termasuk kayak di Indonesia, ya. Tidak ada banding. Karena ketika seorang qadhi, seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan ijtihadnya, itu berlaku tetap, ya. Tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad daripada hakim yang lain. Ketika dia putuskan itu dia bersifat tetap dan mengikat, ya. Jadi tidak ada banding. Makanya ya kalau tidak ada banding berarti tidak ada peradilan selanjutnya. Jadi simple. Ya, seperti sekarang ini kan sudah biayanya sangat besar, ya. Makanya orang bilang mencari keadilan itu menjadi barang yang mahal. Kalau dalam Islam itu betul-betul keadilan itu dirasakan oleh semua masyarakat. Ya, selain juga ya mau tidak ada biaya karena betul-betul dorongannya itu dorongan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada hakim yang bisa disuap dalam peradilan Islam karena hakim tahu kita menjalankan fungsi ini ya itu pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Kalau sekarang hakim bisa disuap kan gitu. Sehingga hukum itu ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya, kita sering merasakan tidak ada rasa keadilan. Ada istilah hukum sekarang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu berbeda dengan sistem peradilan dalam Islam. Yang kedua adalah yang keempat tadi, yang keunikannya adalah dalam peradilan Islam terdakwa itu dianggap bebas sampai terbukti dakwaannya. Jadi selama belum terbukti dakwaannya dia bebas. Maka tidak boleh dikriminalisasi, ya, apalagi dicerca, dikucilkan, apalagi dikurung, tidak boleh. Ya, dia bebas sama dengan warga negara yang lain. Jadi begitulah Islam memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat dan sistem peradilan sendiri dengan sistem peradilan manapun yang ada di dunia ini. Ya, itulah keunikan dari peradilan Islam yang pernah berlangsung dalam lintas sejarah yang sangat Bani Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir di masa Khilafah Turki Utsmani. Saya kira demikian. Ya Ustaz, tadi Ustaz memberikan contoh tentang pembunuhan. Nah, bagaimana ketika dalam peradilan Islam membuktikan kasus pembunuhan itu Ustaz? Karena mungkin kalau kita lihat sekarang kayak pernah ada kasus pembunuhan itu kayaknya investigasinya panjang sekali, seperti pembunuhan kan tidak langsung lewat pistol atau senjata tajam, Ustaz. Bagaimana kalau lewat racun seperti kopi sianida? Nah, seperti itu. Bagaimana pembuktiannya dalam peradilan Islam ini, Ustaz? Ya, jadi yang pasti bahwa ketika dia diperhadapkan di pengadilan, ya, harus bisa menghadirkan bukti dan saksi yang meyakinkan bagi hakim, sehingga hakim itu bisa memutuskan perkara itu ya, secara adil. Kalau tidak bisa bukti dan saksi, tidak bisa dijatuhi hukuman. Jadi dasarnya itulah bukti-bukti yang meyakinkan dan saksi. Ya. Kalau tidak bisa menghadirkan dua ini, ya, tidak bisa dijatuhi hukuman, gitu, bebas. Gitu. Jadi makanya dalam peradilan tidak sembarang kita mendakwa orang bukti dan saksi yang meyakinkan. Ya, kecuali misalkan kayak kasus had ya. Perzinahan itu bisa dengan tumpah, ya. Seperti di masa Nabi ada seorang wanita ya Al-Ghamidiyah, dia berzina, ya. Jadi Nabi menyuruhnya pulang itu. Artinya ya selainnya meragukan, ya kan, kalau dia melakukan perbuatan itu, tapi dia mengatakan ya tohirni, ya sucikan aku ya Rasulullah, itu artinya dia ingin dibersihkan. Dia bilang saya hamil, ini kan sudah hamil, disuruh pulang lagi sampai dia melahirkan anaknya. Setelah dia melahirkan anaknya, datang kepada Nabi, ya, minta disucikan, ya, tohirni ya Rasulullah, bersihkan aku, sucikan aku ya Rasulullah. Disuruh lagi pulang untuk menyapih anaknya, ya, selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Setelah selesai dia sapi kurang lebih 2 tahun dan dia gendong anaknya itu memegang roti. Nah, kemudian anak itu diambil salah seorang kaum muslimin di situ, salah seorang sahabat, dan kemudian Al-Ghamidiyah itu kemudian dirajam. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, Rasulullah bersabda,
laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasitum. Artinya seandainya, jadi sungguh ia telah bertaubat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah, sungguh akan mencukupi semuanya. Taubatnya Al-Ghamidiyah itu Masya Allah, taubat yang mencukupi 70 penduduk Madinah. Ini gambaran ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, ya kan, kemudian dia menerima hukuman di dunia, itu akan menjadi kafarat dirinya di akhirat nantinya. Nah, itulah sama dengan kisahnya Ma'is al-Aslami yang juga minta agar kemudian ditegakkan hukum atas dirinya. Ya, begitulah, mereka berani kemudian minta. Iya, Masya Allah. Jadi luar biasa ternyata dorongan keimanan orang-orang ketika akidahnya kuat, maka keinginan untuk dihukum di dunia itu diminta ya Ustaz, ya diminta untuk dihukum agar bisa terbebas di akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz melalui online dari Saudara Edlan Trinov. Nah, ini seringkali ada orang-orang yang menolak hukum Islam dengan alasan hukum qisas dalam Islam dinilai terlalu kejam dan tidak sesuai dengan kemanusiaan. Sebagaimana sering menjadi argumen para penggiat HAM. Bagaimana menjelaskan hal-hal seperti tersebut di atas, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Ya, sebetulnya serangan dari orang-orang di luar Islam, termasuk penggiat HAM berkenaan dengan hukum Islam itu bukan dari sekarang, dari dulu itu sudah mereka sering angkat di permukaan berkenaan dengan hukum Islam yang dikesankan itu terlalu kejam, ya, dan itu tidak sesuai dengan asasi manusia. Jadi ini tentu bagi kita umat Islam, kita harus mampu memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya itu pandangan akal manusia kan yang memiliki keterbatasan, ya. Allah menurunkan hukum kepada manusia, ya kan, tentu sesuai dengan fitrah manusia, ya. Allah, kita ini kan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu persis mana yang terbaik untuk hambanya, untuk makhluknya, kan begitu. Sama dengan ketika Allah menurunkan hukum sanksi itulah yang terbaik bagi manusia, kan. Dan terbukti dalam sejarah panjang peradaban Islam, Masya Allah, hukum itu mampu menekan angka kejahatan seminimal mungkin, walaupun tidak sampai 0%, karena yang namanya pelanggaran terhadap hukum itu akan selalu ada dalam setiap masa, gitu, termasuk di masa Islam. Jadi karena tentu kita harus pahami bahwasanya negara Islam itu, daulah Islam itu daulah basyariah, negara yang diterapkan oleh manusia, yang punya peluang potensi ada kesalahan dan pelanggaran atas pelanggaran hukum syariah. Itulah, jadi tidak bisa dihapuskan, tidak ada. Allah turunkan hukum itu, Allah tahu bahwasanya akan ada pelanggaran. Hanya kalau dalam Islam itu bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, berbeda dalam sistem di luar Islam, justru kejahatan itu tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan yang tidak bisa dibendung, ya. Jadi inilah kira yang perlu kita jelaskan kepada mereka bahwasanya memang sepintas kelihatan hukum Islam itu kelihatan mungkin agak kejam, ya, tetapi di balik itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, dan hukum itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia. Nah, lalu bagaimana Ustadz melihat sistem peradilan kita saat ini, khususnya di Indonesia, Ustadz? Ya, nah inilah yang jadi catatan kita semua, dan apa yang menjadi pemahaman kita semua bahwa memang dalam peradilan kita ini kan warisan kolonial, ya. Jadi, dan peradilan itu kan berjalan mengikuti kepentingan, gitu. Kepentingan siapa dulu yang mau dibela, kan begitu. Kayak hukum kita itu tebang pilih. Jadi tebang pilihnya, jadi kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan itu secara kasat mata kita bisa saksikan bersama. Ada ungkapan rasa keadilan itu begitu sulitnya kita dapatkan di negeri kita ini yang mayoritas dunia Muslim. Jadi keadilan itu para langka, ya kan, sulit didapatkan. Hukum memang ditegakkan, tapi keadilan nyaris tidak ada. Nah, itulah sistem peradilan di negara kita yang syarat dengan kepentingan. Dan tentu kepentingan yang dibela itu ya kepentingan ya penguasa, saya kira, dan kroni-kroninya.
Kalau orang kecil, ya hukum diterapkan seberat-beratnya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Hanya Nah, ini ada pertanyaan Ustaz dari pemirsa Dakwah Sulsel dari Aulia Yahya. Kadang juga hukum positif tidak berlaku adil dalam penerapannya. Lalu muncullah inisiatif dari masyarakat untuk menegakkan keadilan versi masyarakat. Nah, bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Main hukum sendiri dan main hakim ramai-ramai. Nah, ya. tanggapan Jadi Ustaz gimana, Ustaz? ya, kalau kita mau lihat persoalan ini dalam perspektif Islam ya. Dalam Islam kan jelas hukumnya ya, bahwasanya tidak ada peradilan massa kan begitu. Jadi ada peradilan ya yang memang ketentuannya harus pelanggaran hukum itu harus diajukan di pengadilan. Ya, tidak boleh kita massa orang karena kita tidak punya solahiyah kewenangan untuk menghakimi orang. Ya, itu dalam Islam ya. Ya, dalam Islam. Jadi makanya kita tidak temukan kasus-kasus seperti sekarang dalam peradilan Islam. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya, ini pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi kan? Adalah karena itu tadi. Jadi masyarakat sudah sudah titik klimaks ya. Jadi ketidakpuasan dan ibaratnya ini mereka begitu sulit yang mendapatkan keadilan, maka secara spontanitas ya mereka melakukan ya itu pengadilan secara massal itu ya. Jadi itu spontanitas saya kira karena masyarakat sudah tidak menemukan lagi keadilan itu di mana mereka dapatkan. Jadi itu tindakan spontanitas saya kira. Jadi, kita dimaklumi ya dalam konteks sekarang karena mereka tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Karena yang biasa di masa itu memang copet, jambret, pencuri, ya seperti itu. Iya. Nah, ini ada yang menarik ini, Ustaz. Ada yang menarik. Kemarin ada aksi mahasiswa, ada pengeroyokan dosen UI, Bapak Ade Armando. Bagaimana Ustaz melihat hal itu? Apa ini dibenarkan dalam Islam atau seperti apa, Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz? Yang pertama kita mesti melihat ya, artinya sosok Ade Armando itu kan dia juga tahu dirinya bahwa sebetulnya selama ini kan dengan tweetan-tweetannya di media sosial yang banyak menyakiti umat Islam. Dia kan mestinya kan kalau dia punya kewarasan itu bahwa ketika masuk aksi memberikan protes terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang memang tidak pro kepada kepentingan rakyat, kemudian dia ada di kerumunan massa, ada apa dia tiba-tiba ada di yang mana masa ini lagi memuncak kemarahannya kepada rezim ini kan. Nah, sementara kan ya selama ini membela rezim itu. Ada apa kan gitu. Dia ada di kerumunan massa diwawancarai lagi. Ada apa kepentingannya ada di situ. Dan dia sudah tahu resikonya kan. Jadi kita melihatnya out the box, di luar kotak gitu, bahwa ada apa kepentingan apa dia ada di situ. Padahal dia tahu resikonya kan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tindakan mahasiswa itu kan spontanitas kan, dan itu nggak bisa disalahkan. Kenapa pula kau ada di situ? Padahal selama ini kan masyarakat itu seperti menunggu-nunggu kapan kamu bisa dijerat hukum, dan ternyata hukum tidak bisa menjerat dirimu karena kau selama ini kan dia betul-betul membela rezim ini kan dengan berbagai pernyataan-pernyataannya kan, dan banyak nyinyir terhadap umat Islam dan para ulama. Gitu. Jadi maka tidak bisa disalahkan mahasiswa yang melakukan tindakan secara spontanitas. Jadi, itu yang kedua. Jadi yang ketiga bahwa ya boleh jadi sih di balik ini memang ada sebuah permainan ya. Bisa jadi untuk mengalihkan isu ya, untuk membesarkan isunya itu lebih kepada tindakan kriminal terhadap Ade Armando. Jadi kalau dalam Islam, andaikan dalam sistem Islam, saya kira sudah lama diselesaikan seadil-adilnya pernyataan-pernyataannya yang menyakiti umat Islam. Sudah jelas hukumnya, kira tidak perlu sekarang kan gitu. Istilahnya masyarakat ini mencari keadilan sendiri, dan itu jangan salahkan. Begitulah
secara alamiah masyarakat ketika tidak mendapatkan keadilan, maka mereka akan menuntut keadilannya dengan caranya sendiri. Nah, ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga dari pemirsa dakwah Sulsel ini, Ustaz. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum itu ke masyarakat. Nah, ini sekarang pertanyaan dari Rijal Muharram, bagaimana mengadili penguasa zolim dalam sistem Islam? Ini penguasanya yang mau diadili. Ya. Kalau dalam Islam itu kan sistemnya itu kan lengkap ya. Ketika penguasa melakukan pelanggaran ya, itu ada namanya mahkamah mazolim ya. Di satu lembaga ya, di mana itu akan yang di situ berbicara itu menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Jadi ada sanksi ya bagi penguasa ketika penguasa itu katakanlah dia tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau dia melakukan kemaksiatan secara terbuka, maka ada sanksi yang tegas ya dari mahkamah mazolim, dan itu tidak bisa diintervensi oleh penguasa atau khalifah, dalam hal ini khalifah. Walaupun khalifah yang mengangkatnya, tapi ketika mahkamah mazolim menetapkan hukum atas pelanggaran sang khalifah, maka itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diintervensi. Hukum tetap akan berjalan. Jadi begitu hukum Islam, masya Allah. Pokoknya penguasa melakukan pelanggaran, hukum diterapkan atas dirinya. Rakyat kecil yang melakukan pelanggaran, hukum diterapkan atas mereka. Sehingga masyarakat akan merasakan keadilan yang luar biasa, dan itulah yang dipraktikkan dalam sejarah yang peradaban Islam. Ya. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada yang masih menyaksikan acara ini, kami persilakan untuk tetap berpartisipasi. Untuk bertanya bisa menuliskan langsung di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita dengan tema keadilan hukum Islam. Nah, ini ada, lalu apakah bisa Ustaz peradilan Islam ini diterapkan dalam sistem sekarang atau seperti apa Ustaz? Ya, jadi peradilan Islam kan terbukti sangat efektif ya untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kejahatan di tengah-tengah masyarakat ya, karena hukumnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mungkinkah atau bisakah kemudian sistem peradilan Islam ini dengan segala keunggulannya, keampuhannya diterapkan dalam sekuler? Pertanyaannya, apakah mereka mau peradilan Islam diterapkan, kan begitu? Itu pertanyaan, apakah mereka mau peradilan Islam diterapkan? Sekarang saja ajaran Islam seperti khilafah, tentang syariah mereka musuhi, apalagi peradilannya kan gitu. Walaupun peradilan itu terbukti ya mampu bisa mengatasi berbagai persoalan, khususnya masalah hukum di negara kita ini yang carut marut kan begitu. Angka kejahatan terus meningkat. Jadi makanya sangat mustahil ya sistem peradilan Islam diterapkan di sistem demokrasi, karena dia lahir dari dari akar yang berbeda, jadi dari dasar yang berbeda. Jadi asas yang pertama ini sekuler, yang satu akidah Islam. Itu nggak bisa disatukan, dua hal berbeda. Peradilan Islam hanya bisa diterapkan dalam kehidupan Islam yang dibangun di atas fondasi akidah Islam, yaitu dalam masyarakat Islam, dalam sistem khilafah Islamiyah. Nah, tadi Ustadz menyebutkan bahwa selain peradilan Islam itu mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, juga ada penebus dosa. Nah, berarti memang orang mau dijatuhi sanksi dalam peradilan Islam itu memang karena dorongan akidah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kemudian akidahnya masih lemah, Ustadz? Jangan sampai dia menolak untuk disanksi secara Islam karena masih ragu, masih kurang yakin bahwa ini bisa menebus dosanya nanti di akhirat. Iya. Jadi kalau seseorang melakukan pelanggaran ya terhadap syariat atau melakukan dosa yang perbuatan dosa itu ada sanksi hukum atas dirinya, kan sistem hukum sanksi dan itu ada 4 macamnya. Ada namanya hak hudud ya, yang berkaitan dengan hak Allah ya. Ada namanya jinayat ya, di situ ada hak manusia ya, seperti pembunuhan yang kita jelaskan tadi. Ada namanya ta'zir, sanksi yang diterapkan oleh khalifah, oleh penguasa yang
keempat mukhalafat yang berkenaan dengan pelanggaran atau penentangan terhadap perintah dari penguasa ya. Jadi kayak orang bugot ya, membangkang kepada penguasa. Nah, kalau berkenaan dengan hak, contoh orang yang mencuri ya, orang yang berzina kan jelas sanksinya ya. Di as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki dan pencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Nah, itu udah boleh diganti dengan hukum yang lain. Hukum harus diterapkan dirinya. Jadi kalau ada orang kemudian mencuri dan menyembunyikan kejahatannya, katakanlah dia tidak kedapatan, ya, maka sanksinya itu nanti di akhirat. Ya. Jadi makanya dalam Islam itu seseorang dikatakan taubatan nasuha. Ya. Kalau dosa itu berkenaan dengan pelanggaran yang ada haknya, ya, ada sanksi hukumnya, dikatakan taubatan nasuha ketika hukum itu diterapkan atas dirinya, itu baru taubatan nasuha. Ya. Jadi kalau tidak diterapkan sanksi atas dirinya itu tidak taubatan nasuha. Artinya maka dia akan siap-siap menerima sanksi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti. Maka orang yang beriman lebih baik dia menebus dirinya di dunia daripada ditebus di akhirat, karena di akhirat jauh lebih berat sanksinya dibandingkan di dunia. Seperti kisahnya Al-Ghamidiyah dan Ma'is Al-Aslami yang berzina ya. Mereka lebih rela dirinya dihukum di dunia walaupun hukum itu berat ya. Ya, dan di akhirat ternyata mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah dan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mereka lakukan karena dorongan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa digambarkan juga yang jinayat dan ta'zir Ustaz kepada pemirsa dakwah Sulsel. Ya, kalau jinayat tadi ya yang berkenaan dengan hak manusia seperti pembunuhan. Jadi ya, ketika jadi jinayat itu sanksi yang datang dari Allah, tapi ada pilihan lain yaitu dengan diat denda. Gitu. Kalau tidak, hukum harus diterapkan seperti ketetapan Allah, tidak boleh diganti dengan hukum yang lain. Itu seperti orang yang berzina, ya kan? Kalau dia masih bujang kan digilit, ya, dicambuk. Kalau yang sudah menikah, zina muhsan namanya, itu dirajam ya. Adapun tadi jinayat itu kayak pembunuhan itu kalau misalkan dia korban itu mengampuni pelaku, maka pilihan kedua, opsi kedua itu dia harus membayar diat yang diatnya besar juga, itu nilainya 100 ekor unta yang 40 ekor diantaranya itu dalam keadaan bunting. Jadi orang kan berpikir juga, waduh berat juga ini, jadi sanksi ya dimaafkan tapi pembayar denda yang dendanya itu nilainya miliaran rupiah kan itu ya. Jadi miliar, jadi berpikir pokoknya itu berpikir untuk melakukan kejahatan, membunuh orang, menyakiti lain. Lalu bagaimana dengan orang yang kena sanksi tersebut kemudian denda yang cukup berat seperti itu Ustaz? Bagaimana kalau misalnya hartanya tidak mencukupi untuk membayar diat? Bagaimana dalam pandangan Islam Ustaz? Ya, jadi maka tetap dia harus bayar. Kalau misalkan pihak korban itu ridho, ya lepas. Tapi kalau korban tetap bertahan dengan ketentuan syar'i, ketentuan syariah, tetap dia harus lunasi, maka akan menjadi utang bagi pelaku. Itu harus dia bayar gitu, dengan cara apapun. Jadi, kemudian selanjutnya tentang ta'zir. Jadi ta'zir itu adalah pelanggaran terhadap syariah yang tidak ada ketetapan hukumnya ya dari Quran dan Sunnah, yaitu ketetapan dari khalifah. Contoh orang membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, tidak ada sanksinya. Itu kan dosa, ya, dosa yang dalam hal disebutkan yang ketika dia mau ganti di hari lain itu tidak akan bisa ditebus ketika orang dia dengan sengaja membatalkan puasanya. Maka itu ada ta'zir dari khalifah untuk memberikan efek jerah bagi pelaku agar dia tidak seenaknya kemudian melakukan dosa ya Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, orang yang meninggalkan sholat ya, atau laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat ya, itu ada sanksi dari sang khalifah, ada ta'zir ya yang fungsinya untuk memberikan efek jerah kepada pelaku gitu. Kemudian mukhalafat itu orang-orang yang membangkang kepada negara. Jadi para bugot yang orang-orang yang murtad ya, itu ada sanksi ya yang tegas ya dari khalifah. Jadi kalau orang murtad kan jelas, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah dia.
Dikasih waktu 3 hari. Nah, kalau dia tidak bertaubat maka dibunuhlah dia. Gitu. Nah, begitulah hukum Islam, masya Allah. Hukum Masya ini Allah. kelihatan tegas, tapi mampu menciptakan kedamaian, ketenangan, keamanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bisa jadi rasa keadilan dirasakan oleh semua pihak, oleh pelaku, oleh korban dan masyarakat. Ini mendengarnya saja rasanya sudah aman sekali, Ustaz. Bagaimana kalau diterapkan? Ini Masya Allah sekali. Ya Allah. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz dari pemirsa Dakwah Sulsel dari Suharmin. Ustadz, bagaimana dengan yang mencuri karena terpaksa untuk bisa makan? Apakah dalam Islam juga dihukum? Karena di negara kita, faktanya banyak yang mencuri karena hanya untuk makan, misalnya mencuri sandal. Nah, bagaimana dalam pandangan Ustadz nih? Gimana Ustadz? Ya, dalam Islam jelas ya bahwa kan ada nisabnya, ada ukurannya orang mencuri sehingga hukum ditegakkan atas dirinya. Ya. Di masa Umar bin Khattab ada orang mencuri sekedar untuk mengganjal perutnya karena terpaksa, ya, dan Umar tidak menjatuhi hukuman atas dirinya. Jadi orang yang mencuri karena terpaksa itu, ya, itu tidak dijatuhi hukuman atas dirinya. Ya, jadi dan dalam Islam kan jelas ya, jadi negara itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya baik sandang, pangan dan papan. Jadi al-hajatul asasiyah itu menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi. Kayak dalam Islam, Masya Allah, kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat. Satu kisah yang menarik pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz, walaupun hanya kurang lebih 2 tahun lebih, ya tidak cukup 3 tahun, tapi mampu menciptakan kesejahteraan yang luar biasa yang mungkin belum kita temukan dalam sejarah kehidupan umat manusia hari ini. Karena kenapa? Sistem ekonomi Islam terapkan di tengah-tengah kehidupan ketika itu. Dan sang khalifah betul-betul menjalankan fungsinya, meriayah, mengurusi urusan umat sebaik mungkin karena dia tahu bahwasanya pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan rakyatnya, di hadapan kaum muslimin, tapi dia sadar bahwasanya itu amanah yang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kesejahteraan itu terasa dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang miskin, semua orang tercukupi kebutuhannya. Sampai harta dipertimal itu pegawainya Umar bin Abdul Aziz dia umumkan di tempat-tempat keramaian di pasar-pasar, barang siapa yang mereka kekurangan butuh datang kepada kami akan penuhi kebutuhan mereka. Sampai hal itu diberikan kepada orang bujang mau menikah. Yang orang-orang bujang mau menikah dibodali untuk menikah, luar biasa. Masya Allah, indah sekali. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sumitro. Maaf Ustadz, mau bertanya, menurut Ustadz, hukuman seperti apa yang pantas untuk orang seperti Ade Armando yang suka menghina Islam? Nah, tadi sudah disinggung sedikit, mungkin bisa dijawab lagi pertanyaan dari Sumitro ini, Ustadz. Ya, penistaan terhadap agama itu sanksinya sangat tegas dalam Islam. Penghinaan Al-Quran, penistaan kepada Nabi itu hukumannya hukuman mati. Makanya andaikan dalam sistem Islam sudah lama selesai, jadi tidak seperti sekarang larut akhirnya emosi masyarakat tidak bisa dibendung, akhirnya dihakimi secara ramai-ramai, ya itu tidak bisa disalahkan, itulah itu namanya keadaan yang memang secara alamiah gitu. Kalau orang sudah hilang kesabarannya, orang yang tidak pernah sentuh hukum walaupun berkali-kali menista agama, ya kan, ya tidak pernah sentuh oleh hukum, jadi masyarakat orang bilang hilang kesabaran itu juga alamiah, apalagi di tengah-tengah kerumunan masyarakat warga atau tengah-tengah masyarakat yang lagi aksi terhadap penguasa yang zolim hari ini. Kan begitu. Masya Allah. Nah ini Ustaz, ada lagi pertanyaan. Misalnya ada seorang yang taat dengan syariat Islam, seorang imam masjid, karena ada yang melakukan pelanggaran hukum, kemudian menghukumnya menggunakan hukum hudud tadi, Ustaz. Tidak langsung di negara, tapi secara karena keimanannya ini, Ustaz, karena berpikir kalau saya serahkan ke negara tidak akan dihukum sebagaimana hukum Islam. Nah, terpaksa saya eksekusi sendiri, Pak Imamnya eksekusi sendiri. Ya. Ya, jadi dalam Islam jelas ya. Jadi orang amal perbuatan itu kan ada, jadi al aslu fil afal at-taqayyud bi ahkam syar'i.
hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariah. Tidak boleh kemudian kita hanya karena dorongan keimanan kita kemudian main hakim sendiri. Tidak boleh. Bahkan itu perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man amila amalan laisa alai amruna faradun, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak kami contohkan, maka amal itu tidak diterima oleh Allah SWT. Bukanlah kebaikan pahala yang didapat, bahkan dosa yang didapat ketika dia melakukan tindakan ya yang menyalahi tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu pentingnya orang jadi punya ilmu, punya pemahaman ya. Jadi makanya orang beramal itu tidak boleh cuma hanya semangat saja, tapi harus dibarengi dengan harus dibarengi dengan ilmu, saya kira. Masya Allah. Dan tanpa terasa ini sudah pukul 17:05. Masih ada waktu mungkin buat pemirsa yang masih ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Mursalin Abu Rifki. Dan kalau tidak ada lagi, mungkin bisa disimpulkan Ustadz terkait materi kita hari ini sebagai closing statement dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi dalam konteks kehidupan kita hari ini memang kita melihat bahwa sistem peradilan di luar peradilan Islam itu sulit kita menemukan namanya rasa keadilan. Keadilan itu barang langka. Ya. Karena kenapa? Hukum itu mengikuti kepentingan dan selalu kepentingan penguasa lah yang selalu dibela. Jadi maka kalau ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu sesuatu yang wajar ya, bisa diterima kan gitu. Karena itulah fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena hukum buatan manusia itu pasti lemah ya. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumin yuqinun, dan surat Al-Maidah. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya selain hukum Allah bagi orang-orang yang yakin gitu. Jadi maka tentu bagi kita umat Islam untuk mendapatkan keadilan hanya hukum Islam satu-satunya yang bisa mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalaulah sekarang ini tidak hukum Islam itu belum bisa ditegakkan karena belum ada sistem yang menaunginya, maka inilah kewajiban kita untuk berjuang menegakkan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah syar'i mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fawajib. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Tidak sempurna penerapan hukum syariah secara kafah tanpa ada khilafah, maka berjuang menegakkan khilafah sebagai institusi pelaksana syariah menjadi wajib hukumnya, sebagaimana pandangan para ulama tentang wajibnya kita menerapkan atau menegakkan kembali khilafah yang para ulama menyebutnya sebagai tajul wurud, jadi mahkota kewajiban. Maka marilah saudara yang dimuliakan Allah, dakwah sosial ya, pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah, kita terus berjuang di sisa usia yang Allah berikan ini untuk bagaimana meninggikan kalimat Allah dengan berjuang menegakkan tegaknya khilafah yang dengannya berbagai persoalan kehidupan kita hari ini termasuk masalah peradilan yang carut marut itu bisa terselesaikan insya Allah. Jadi jangan pernah kita patah semangat walaupun keadaan ini belumlah konsisten, percayalah ya. Selama perjuangan kita ini di jalan Allah sesuai dengan contoh dari Nabi, tugas kita berjuang kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi percaya dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina, dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika sekiranya kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Maka mari insyaallah saya mengajak di sore hari di bulan yang penuh berkah ini untuk kita terus berjuang dan kita bersabar dalam perjuangan ini karena tidak ada perjuangan yang mudah. Perjuangan itu memang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, penuh dengan tantangan, hambatan, tantangan. Tapi percayalah selalu akan berujung dengan kemenangan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih atas waktunya untuk bisa membersamai pemirsa dakwah sosial pada sore hari ini. Semoga Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk terus menyampaikan risalah Islam. Pemirsa dakwah sosial dimanapun berada, alhamdulillah demikianlah tadi
acara Syiar Ramadan edisi Selasa 12 April 2022 dengan tema keadilan hukum Islam yang disampaikan oleh Ustadz Insinyur Mursalin Abu Rifki. Dan pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada, insya Allah besok kita akan ketemu kembali dengan tema yang lain bersama rekan-rekan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada yang keliru mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.